Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama dengan saya Priska Oktaviana dengan NIM 7211419108 dari nomor akuntansi B 2019. Ingin sedikit menyampaikan tentang keamanan informasi. Langsung saja, keamanan informasi itu sendiri adalah pelindungan baik peralatan komputer maupun non-komputer, fasilitas data di dalam komputer, dan informasi dari penyalahgunaan oknum-oknum yang tidak berwenang. Tujuan keamanan informasi ada 3, yaitu kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Kerahasiaan artinya perusahaan berusaha melindungi data dan informasinya. Ketersediaan sendiri adalah infrastruktur informasi digunakan untuk menyediakan data dan informasi bagi pihak yang memiliki wewenang. Dan integritas adalah sistem informasi yang memberikan representasi akurat. Manajemen keamanan informasi, yaitu aktivitas menjaga keamanan informasi. Manajemen keberlangsungan bisnis merupakan aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana. Nah, ini ada manajemen keamanan informasi. Tahapnya ada 4, yaitu mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang perusahaan, mengidentifikasi risiko yang dapat disebabkan, yang ketiga menentukan kebijakan keamanan informasi, dan yang keempat mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko. Ancaman keamanan informasi merupakan orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman dibagi menjadi 2, yaitu ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal adalah ancaman yang berasal dari dalam perusahaan, mencakup karyawan perusahaan, pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan mitra kerja. Sedangkan ancaman eksternal yaitu yang berasal dari luar perusahaan. Tindakan kecelakaan dan disengaja. Beberapa tindakan ancaman bukan merupakan kesengajaan, melainkan juga tindakan yang tidak disengaja untuk kecelakaan. Jenis ancaman. Yang pertama ada malicious software atau malware, terdiri atas program-program lengkap atau segmen-segmen kode yang dapat menyerang suatu sistem yang melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan pemilik sistem. Virus, yaitu program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempel salinannya pada program atau boot sektor lain. Worm tidak dapat mereplikasi tetapi dapat menyebarkan salinannya melalui email. Trojan horse, yaitu jenis ancaman yang tidak dapat mereplikasi dan menduplikasi sendiri, tapi penggunanya menyebarkannya melalui perangkat. Adware memunculkan pesan iklan yang mengganggu, dan spyware yaitu mengumpulkan data dari mesin pengguna. Risiko. Yang pertama ada pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi, pengguna yang tidak terotorisasi, penghancuran yang tidak terotorisasi, dan penolakan layanan. Dan yang terakhir ada modifikasi yang tidak terotorisasi. Manajemen risiko. Tingkat keparahan risiko dibagi menjadi 3, yaitu dampak yang parah, dampak signifikan, dan dampak minor. Dampak yang parah yaitu membuat perusahaan bangkrut dan sangat membatasi kemampuan fungsi perusahaan. Dampak signifikan yaitu menyebabkan kerusakan biaya yang signifikan tetapi perusahaannya masih bisa diselamatkan. Sedangkan dampak minor menyebabkan kerusakan seperti dalam operasional sehari-hari. Kebijakan keamanan informasi dibagi menjadi 5, yaitu inisiasi proyek, penyusunan kebijakan, konsultasi dan persetujuan, kesadaran dan edukasi, dan perluasan kebijakan. Pengendalian, yaitu mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut apabila risiko tersebut terjadi. Pengendalian teknis, yaitu pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Pengendalian akses. Langkah-langkahnya dibagi menjadi 3, yaitu identifikasi pengguna, autentikasi pengguna, dan otorisasi pengguna. Identifikasi dan autentikasi memanfaatkan profil pengguna, sedangkan otorisasi memanfaatkan file pengendalian akses.
sistem deteksi gangguan, yaitu peranti lunak proteksi virus yang digunakan untuk melawan virus yang terkirim melalui email, sedangkan firewall berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data dan ke dari perusahaan tersebut dan internet. Pengendalian fisik yaitu menempatkan pusat komputernya di tempat terpencil yang jauh dari kota dan jauh dari wilayah yang sensitif terhadap bencana alam. Yang terakhir ada meletakkan pengendalian teknis pada tempatnya. Pengendalian formal dan informal. Pengendalian formal adalah penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, pengawasan dan pencegahan perilaku yang berbeda dari yang diberlakukan. Sedangkan pengendalian informal mencakup program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Manajemen keberlangsungan data yaitu ditunjukkan untuk yang menentukan operasional setelah terjadinya gangguan sistem informasi. Rencana darurat menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika terjadi bencana. Rencana catatan penting yaitu menentukan cara bagaimana catatan penting perusahaan harus dilindungi. Rencana cadangan dibagi menjadi 3 yaitu redundasi, keberagaman, dan mobilitas. Redundasi adalah peranti keras, peranti lunak, dan data diduplikasikan sehingga jika satu sel tidak dapat dioperasikan, set cadangannya dapat meneruskan proses. Keberagaman yaitu sumber daya informasi tidak dapat dipasang pada tempat yang sama. Mobilitas, perusahaan dapat membuat perjanjian dengan para pengguna peralatan yang sama. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.